Di antara banyaknya korban yang ada di bis tersebut, baik korban yang luka sangat parah maupun korban jiwa, ternyata ada 2 orang di antara sekian banyak penumpang ini yang tidak mengalami luka, yang tidak mengalami lecet sedikit pun di tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di channel saya. Dan bagi teman-teman yang baru saja nyampe di channel saya, melihat salah satu video saya, silahkan berkunjung ke video-video yang lainnya yang berhubungan tentang kisah nyata keajaiban sedekah. Banyak persoalan, banyak masalah terselesaikan dengan sedekah. Ini semua adalah sangat menginspirasi terutama bagi saya. Semoga saja begitu juga bagi teman-teman. Kisah ini ada di playlist saya, di channel saya, di playlist keajaiban sedekah yang bakalan saya taruh linknya di akhir video. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Dan kesempatan kali ini saya akan membagikan cerita yang tak kalah menariknya. Beberapa video saya yang lalu menceritakan bagaimana tentang penyakit, kesembuhan dan sedekah dan beberapa kecelakaan. Dan kali ini saya juga akan membicarakan sebuah kisah yang sangat inspiratif sekali, bagaimana sedekah bisa menyelamatkan dia dari kecelakaan. Bagaimana kisah ini? Maka tonton videonya sampai habis ya. Kisah ini masih saya ambil dari buku yang sangat fenomenal sekali, yang sangat bagus, menginspirasi sekali, yang berjudul Dikejar Rezeki dari Sedekah, karya Farul Muiz. Oke, kisah ini menceritakan bagaimana orang yang selamat dari sedekah, bagaimana selamat dari kecelakaan ternyata sebelumnya dia bersedekah. Oke, saya akan menceritakan ya. Ada 2 orang wanita, anggap aja lah 2 orang wanita yang solehah. Jadi wanita ini sepulang dia dari kampung halamannya yang berada di Jawa Tengah, beberapa hari sebelumnya udah wanita ini pulang kampung dan mereka mengalami kejadian yang sangat luar biasa sekali di kampung halamannya, dan itu sangat membuat kedua wanita solehah ini sangat shock, sangat terkejut. Ada beberapa misteri yang terjadi pada saat itu dan mereka ingin tahu nih apa sih maksudnya, tujuan dari kejadian ini. Bertanyalah kedua wanita ini mencari seorang ulama, ustadz atau kiai. Jadi dia menemuilah kiai yang dianggapnya patutlah tempat dia bertanya, dianggaplah kiai ini mampu untuk menganalisa keadaan kedua wanita ini. Maka wanita ini berkunjung kepada kiai tersebut dan menceritakanlah kisahnya yang terjadi pada saat mereka pulang kampung, menaiki bis antar kota menuju kampung halamannya di Jawa Tengah. Kedua wanita soleh ini bercerita kepada kiai ini saling bergantian gitu loh. Jadi inti ceritanya seperti ini. Pada saat mereka menaiki bis antar kota, antar provinsi menuju kampung halamannya, tiba-tiba saja di tengah perjalanan mobil ini ditabrak oleh kendaraan yang sangat keras sekali. Jadi mobil ini mengalami kecelakaan 2 arah gitu loh, saling menabrak gitu. Jadi kecelakaan ini sangat besar sekali, sangat memakan korban yang sangat banyak jumlahnya. Saking besarnya kecelakaan ini, sebagian besar penumpang yang ada di bis yang ditumpangin, yang diceritakan oleh kedua wanita ini, mengalami luka yang sangat besar sekali, sangat parah sekali. Bahkan beberapa dari penumpang itu meninggal dunia, tewas pada saat kejadian. Jadi teman-teman bisa bayangkan berapa parahnya kecelakaan yang ada di bis tersebut. Tragisnya kecelakaan yang menimpa bis tersebut, sebagian besar dari penumpang itu mengalami luka yang cukup parah sekali. Beberapa di antara mereka bahkan tewas atau meninggal di tempat kejadian. Karena tidak sanggup menahan kengerian yang dialami oleh kedua wanita ini, jadi kedua wanita ini bercerita kepada kiai itu sambil menangis, sambil terseduh-seduh. Terus dia melanjutkan lagi ceritanya. Apa sih maksudnya kiai? Kecelakaan itu tidak pernah terduga sebelumnya. Kondisi mobil ini pada saat kami menaikinya sangat bagus sekali. Bahkan setelah mulai beberapa perjalanan, mobil ini sangat bagus sekali. Tidak ada mesin yang bunyi gitu deh. Terus kondisi mobilnya bersih gitu loh. Jadi tidak ada, secara kasat mata dilihat, tidak ada menunjukkan keadaan mobil ini adalah ada sedikit masalah. Tetapi kenyataannya mobil ini bisa terjadi kecelakaan yang sangat parah sekali di tengah perjalanan menuju kampung halaman mereka sekitar 5 hari yang lalu. Dengan melihatnya banyak korban jiwa,
yang berjatuhan. Dan alangkah terkejutnya Pak Kiai ini ketika mendengarkan kelanjutan dari kisah wanita ini, bagaimana kedua wanita ini menceritakan di antara banyaknya korban yang ada di bis tersebut, baik korban yang luka sangat parah maupun korban jiwa, ternyata ada 2 orang di antara sekian banyak penumpang ini yang tidak mengalami luka, yang tidak mengalami lecet sedikit pun di tubuhnya. Otomatis kedua orang ini bisa dikatakan dia sehat walafiat, terlihat dari fisiknya tidak mengalami luka, lecet, apapun sedikit pun. Kalau orang lain melihat nih kedua orang ini, mereka akan menyangka bahwa kedua orang ini tidak berada di dalam bis tersebut. Dengan melihatnya fakta-fakta yang ada di lapangan, teman-teman rekan mereka yang semuanya itu sangat luka parah dan beberapa ada yang meninggal dunia, orang yang akan melihat nih pengunjung atau kepolisian atau siapa aja, dia akan berpikiran 2 orang ini tidak akan berada di dalam mobil, karena kedua orang ini berada dalam kondisi yang fisik ya, tidak ada luka sama sekali, tidak ada lecet sama sekali. Mungkin kedua orang ini shock ya, terkejut ya, mentalnya mungkin kaget ya karena baru saja mengalami kecelakaan, tapi secara fisik tidak mengalami luka-luka seperti yang dialami oleh penumpang lainnya. Maka ada semacam pertanyaan sama Kia itu, kira-kira kenapa kedua orang penumpang ini tidak mengalami luka sama sekali, bertanyalah Kia itu ya. Terus sebelum pertanyaan itu muncul, kedua orang itu bilang ini, tahukah Kia siapa sih kedua orang itu yang tidak terluka sama sekali? Terus Kia itu juga bertanya, siapa orangnya? Kedua wanita ini menjawab, 2 orang yang di dalam bis itu, di dalam mobil itu yang tidak mengalami luka sama sekali itu, walaupun bisnya mengalami kecelakaan yang sangat parah, adalah kami berdua. Masya Allah sekali, tabarakallah. Tuh bertanyalah Kia tadi ya, kenapa kalian bisa selamat dari kecelakaan maut tersebut? Kenapa kalian bisa selamat dari kecelakaan besar tersebut? Kalau kalian berada di bis yang lain, mungkin bisa diterima dengan logika akal sehat, tapi kalian sama-sama berada dalam satu bis di mana korban jiwa di dalam bis itu banyak sekali, dan tidak kalah banyaknya adalah korban luka-luka parah, sangat parah sekali. Tetapi kenapa bisa kalian sehat walafiat, tidak lecet, tidak luka sama sekali? Sebelum menjawab pertanyaan Pak Kiai tersebut, si wanita ini menjelaskan, tahukah Pak Kiai, korban-korban meninggal itu sebagian besarnya adalah berada di sekitar kami. Posisi duduk mereka berada di dekat kami. Pak Kiai itu semakin terkejut dong. Kalau seandainya korban meninggal, jangankanlah korban luka parah, korban meninggal berada posisi duduknya di dekat kedua wanita ini, setidaknya ya, kalau kita pikir logika, setidaknya kedua orang wanita ini minimal dia luka lah ya, kalaupun tidak parah-parah banget, luka lecet, luka apa, pokoknya luka. Tetapi tidak, ini tidak sama sekali. Kalau seandainya korban luka parah berada di sekitar wanita ini, bisalah si wanita ini luka lecet-lecet, ini berada di posisi di sekitar 2 wanita ini adalah korban meninggal, tewas di tempat. Kan teman-teman bisa bayangkan tuh bagaimana parahnya posisi mobil itu pada saat kecelakaan, di mana beberapa orang yang meninggal dunia itu otomatis sekitarnya akan meninggal juga dong. Misalnya ada sekumpulan ini yang meninggal, nggak mungkin 2 orang aja yang terbebas, harusnya semuanya meninggal dong karena parahnya kondisi itu. Tetapi si wanita ini enggak, walaupun beberapa orang berada di sekitar dekat tempat posisi duduknya, tempat duduknya pada saat berada di bis itu, tewas seketika, meninggal seketika di tempat, tapi dia tidak mengalami luka lecet, jangankan luka parah, luka tragis, tidak mengalami luka lecet sama sekali. Saat itu juga berucaplah Pak Kiai itu, Masya Allah tabarakallah. Sekali lagi Pak Kiai itu bertanya, apa yang kalian lakukan sehingga membuat kalian terhindar dari kecelakaan maut? Bisa dibilang kecelakaan maut lah, bagaimana tidak, karena ada korban jiwa kan. Dan selain korban jiwa, korban-korban yang lain itu luka parah gitu loh. Jadi ini bisa dikategorikan kecelakaan besar, kecelakaan maut gitu loh. Terus menjawablah kedua wanita ini ya, begini Pak Kiai, sebelum kami menaiki bis tersebut, sebelum kami melanjutkan perjalanan tersebut,
kami sebelumnya melakukan sedekah. Apakah itu sedekah uang, sedekah makanan, tidak dijelaskan di buku ini apakah itu sedekah diberikan kepada fakir miskin, apakah sedekah kepada anak yatim. Tapi si wanita ini sebelum berangkat melakukan perjalanan, sebelum menaiki bis itu, mereka berdua memberikan sedekah terlebih dahulu. Dan satu lagi yang dilakukan oleh kedua wanita ini adalah selama di perjalanan tersebut mereka selalu berzikir. Jadi teman-teman bisa bayangkan, bisa ambil hikmahnya, bisa terutama saya dan mungkin teman-teman bisa mengambil kesimpulan ini. Kalau kita melakukan perjalanan, tidak ada perjalanan ya di rumah atau pada saat mau pergi kerja gitu, ya sebaiknya kita melakukan sedekah dulu beberapa lah sebelum kita mengawali kehidupan kita pada hari itu. Pergi kerja, pergi kemanapun, sebelum melakukan aktivitas kita pada hari itu, sebaiknya pagi banget sebelum salat subuh, sesudah salat subuh lah, kita melakukan sedekah uang, sedekah apalah, pokok sedekah sesuai dengan kemampuan. Karena berdasarkan cerita di sini, sedekah yang dikeluarkan oleh dua wanita soleh ini yang bisa menolak bala kematian yang bagaimana menimpa teman-temannya, sementara dia tidak kena sama sekali, tidak ada imbas kecelakaan sedikit pun yang terlihat pada fisik si kedua wanita ini. Bayangkan teman-teman, bagaimana sedekah itu bisa menolak bala, sedekah itu bisa memperpanjang umur, bagaimana si wanita ini masih hidup sementara teman di dekatnya meninggal, bagaimana sedekah itu bisa memadamkan murka Allah, bagaimana sedekah itu bisa melapangkan rezeki. Rezeki itu kan salah satunya adalah umur yang panjang, bukan hanya uang aja kan. Satu lagi, selain mereka bersedekah sebelum melakukan perjalanan, selama perjalanan tersebut mereka selalu berzikir. Terserah zikirnya apa aja, apakah astagfirullah, apakah salat, atau apakah subhanallah, pokoknya sepanjang jalan mereka berzikir. Jadi satu, mereka telah dilindungi oleh dengan sedekah mereka. Yang kedua, mereka dilindungi oleh zikir mereka. Jadi sepanjang jalan mereka selalu mengingat Allah. Bagaimana menurut teman-teman dengan cerita ini, dengan kisah ini? Kalau ada di antara teman-teman yang mengalami kisah ini, boleh komen di bawah ya. Kalau menurut teman-teman cerita ini bagus dan menarik, menginspirasi banyak orang, silakan share, silakan bagikan sebanyak mungkin. Dan setelah ini silahkan lihat video saya yang lain berhubungan dengan keajaiban sedekah, dan cerita-ceritanya tidak kalah menariknya di playlist saya di keajaiban sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.